Itu penting. Antum baca itu di sini, baca di sana tuh sama. Baca di dalam khalwat tuh sama. Ya ini tinggal beberapa hari lagi. Semoga berebut. Ya, nanti kita khatam lagi Quran lagi, baca dalail lagi. Dan semua yang baca itu sudah dapat ijazah dalail sekaligus. Ya, yang ikut kemarin termasuk ibu-ibu yang menikmati suara sayup-sayup, ya, dapat ijazah langsung membaca kitab dalail khairat, kitab salawat. Ya, cuma di kampung kita sekarang kalau dalail itu horor, hanya dibaca pas meninggal. Jadi anak-anak tuh takut melihat kitab salawat. Ini kitab orang mati. Padahal kitab salawat diambil oleh Syekh Abdurrahman di Kumang sana, di Madinah, kepada Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Diambil ke sana supaya diamalkan murid-murid. Bukan kitab horor ya. Ya sekarang masih lumayan lah, ada yang mengirama-iramakannya walaupun dia ngerti isinya kan. Lumayan. Nah, jika teknik tadi ya itu disebut dengan jalan kalimah. Jadi jalur tolnya kalimah itu dari pusar kemana, dibawa kemana, itu baru satu teknik, masih banyak teknik lain. Ya. Nanti kalau sudah nggak alif sih kita kasih tekniknya ya. Ada teknik spesial. Kenapa orang geleng-geleng kepalanya? Itu ada tekniknya. Kenapa ada yang la ilaha illallah begini, ada lagi. Ada yang cuma begini, ada lagi. Ada semua, ada hanya begini aja. Oh, itu semua tidak dibuat-buat. Semua mengikuti gerak zikir di dalam. Ya, kok bisa? Ini dari dalam loh. MP3 atau YouTube di dalam kolbu, YouTube di dalam kulub. Antum dengerin dangdut, dengerin pop, dengerin lagu, dengerin nasyid, itu kakinya gerak-gerak sendiri nggak? Ya, itu boleh. Ya, masa giliran begini nggak boleh? Ya. Tiba-tiba ada postingan masuk ke kita dulu, cara zikir orang Syiah. Jadi mereka nggak tahu. Jadi kalau beda Syiah udah, orang Syiah tertuduh. Jadi zikir berdiri, terus kepalanya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya nggak apa-apa kan teknik zikir. Kalau orang dulu nyebutnya ratib berdiri. Kalau di kampung-kampung ratib tegak. Ya, toga. Bahasanya insya Allah. Bahasa kampung kita itu ya. Roti toga. Nah, nyampe di Malaysia itu kan ada berdikir namanya. Di Aceh sama. Ada istilah itu. Di Brunei nggak ada ya. Nggak ada berdikir, nggak ada. Ada? Ada juga. Ada yang dulu tuh pakai dulang. Dulang untuk makan dipakai. Seru. Dan dia ngikutin alur batin dia. Cuma sekarang udah modifikasi. Cerita politik, ya cerita Jokowi, Prabowo, Anies, Sandi, semuanya diceritain di situ ya. Udah nggak murni lagi udah. Mulai dari Fir'aun sampai kepada jadi teknik tadi, kalau kamu sudah bersinar, sudah bergetar, sudah terasa lebih banyak ingatnya daripada tidak, maka teknik yang dari pusar ke itu udah nggak perlu lagi. Udah nggak perlu lagi. Jadi, kalau ada yang bertanya, apakah zikir harus begini? Ya, ada kawan kita yang usul, wah mirip dengan agama sebelah ya? Ya beda. Itu kan menirukan plang, ya. Ya, kalau kita nggak niruin itu, kita ada jalan zikir dalam kolb, bukan niruin yang kayu yang silang itu, bukan. Itu urusan mereka, agama mereka, lakum dinukum waliyadin, ya. Kita nggak akan urus agama mereka. Yang ke berapa? 6. Tadi bahasa ini apa? Yod, kod. Kayak bahasa apa itu ya? Bahasa Inggris tapi nggak jelas ya. Yang ke-6 bozkash, ya kayak farasih bener. Bozkash itulah yang kita terjemahkan ilahi anta maksudi warga kamu. Apa arti bozkash? Ayakul salik ba'da tikrar kalimatit tayyibah marrat bilisanil qalb ilahi anta maksudi
wa ridhaka matlubi. Di ujung zikir membaca ilahi anta maksudi. Nah, dan sekarang dimasukkan di awal kaifiat zikir. Jadi kenapa yang sudah dapat zikir nafi isbat di ujungnya mesti ada ilahi seandainya nanti kita Allah panggil. Alur nafas sudah terisi kalimat la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalau hafal, kalau enggak cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilahi anta maksudi. Insya Allah dipanggil dengan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Insya Allah ya. Salah satu guru kita ya meninggal, saya masih hidup, masih kecil waktu itu, beliau masih hidup. Ya, Allah perlihatkan secara rohani kepada muridnya yang menyaksikan wafatnya Syekh ini. Dia dibawa dengan cahaya apa, dibawa dengan kendaraan apa, disambut siapa, malaikatnya itu dikasih tahu. Ada yang begitu. Zikirnya apa? Zikirnya yang mengamalkan itu. Zikir Ismul Jalalah dalam kalbu Allah, zikir lataif. Ya, lataif itu titik halus pada jiwa. Bukan, misal latifah kalbu bukan di situ, tapi dia berkait dengan kalbu. Latifah ar-ruh, bukan di situ ruh, tapi dia berkait dengan nafasnya ruh. Gitu ya. Itu hanya itu zikirnya. Lalu mereka zikir wukuf qalbiyah, kalbunya standby ya, mengingat Allah. Dengan itu mereka pulang. Ya. Semoga kita juga dapat hal yang serupa ya. Atau lebih baik. Amin ya Rabbal. Ya, orang dibungkus pakai cahaya apa? Kalau hijau berarti apa? 2, 3 aja. Hijau, putih, hitam. Ternyata di Sunan Nasai ketemu. Ada orang yang dijemput oleh malaikat warnanya putih. Ada yang warnanya ini. Jenazah itu putih dan hitam. Yang bercerita Ummi menyampaikan kepada kami, lalu saya mikir, ya Allah, dia dapat data real, saya dapat data kitab. Lebih kuat mana? Data dia atau data saya? Yang langsung melihat ainul yaqin. Yang real atau yang saya baca buku? Dia lebih kuat. Maka iman yang ada ainul yakin lebih kuat daripada hanya sekedar ilmu yakin. Saya ilmu yakin ada di hadis, kecuali didoaifkan Syekh Albani, nggak jadi. Fa inna hazihi al-kalimah tunfi kulla khatirin hasilun fil qalb min al-khair wa syarr hatta yabqa dhikruhu khalisan wa yakunu sirruhu an naqshis siwa farigan wala yatrukul mubtadi hadhihi al-kalimah bisababi faqdin in saddaqahu fi madmunihi fi bidai amrihi fa inna bitikrarihi tazhar fihi atharu sidq tadrijan. Ya. Apa faedah baca ilahi anta maksudi? Itu dapat mengendalikan khatir, lintasan-lintasan pikiran dan hati yang menghalangi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu lintasannya positif ataupun negatif? Jadi dua-duanya harus dipangkas, di-cut dengan ilahi anta maksudi. Sehingga yang tersisa apa? Hanya nama Allah, ya hatta yabqa dzikruhu. Hanya nama Allah yang tersisa. Lalu selain Allah hilang, terukirlah di situ nama Allah. Terukirnya jangan dibayang-bayangkan tulisan, syukur-syukur dikasih huruf. Ada yang mengalami melihat huruf Allah, baik bercahaya ataupun berhuruf. Ada yang nggak apa-apa juga, yang penting kalbunya ingat. Nama Allah bukan Allah, ingat. Apalagi hurufnya Allah bukan Allah. Tapi huruf itu, nama itu berkait erat dengan yang punya nama. Sebut namanya, yang punya nama hadir bersama kita. Ya. Nah, kalau godaan tadi apa, khatir, lintasan batin, khair atau syar. Jadi mursyid itu baik atau buruk? Baik loh jadi mursyid itu. Kan nanti bisa ngajar orang, benar nggak? Tapi dalam kebaikan itu ada keburukan. Apa buruknya? Merasa diri sesuatu, diri berhak menjadi syekh.
merasa diri berilmu itu nggak boleh. Ya, kalau yang gitu-gitu di majelis kita nggak akan dapat apa-apa ya. Mau ente orang alim nggak ngaruh sini ya. Kita hanya perlu orang yang mau berjuang. Ya, jadi di sini ini bukan produsen ijazah, ya, bukan produsen sanad ijazah bangun dikasih nggak. Kita nggak begitu. Kita agak ketat. Ya, kalau nggak ikut riyadhah, tidak tasdik, tidak berjuang, nggak usah dikasih. Walaupun sudah usul kepada Allah beribu kali, ini berarti dia rahasianya untuk dirinya sendiri. Apalagi kemudian setelah itu merasa paling alim sendiri. Ya enggak, kita bergeraknya berjamaah. Ya, pergerakan kita jamaah, bukan fardi. Ya. Jadi walaupun di kitab-kitab ulama lokal itu disebutkan kalau murid melihat cahaya angkat jadi ini. Kalau murid melihat ini, dia boleh jadi ini. Itu kan natijah. Ya, saya konfirmasi kepada Pak Mursyid, itu baru Mursyid, tutup. Nggak usah bahas-bahas begitu. Malah beliau-beliau marah. Nggak begitu. Malah banyak yang menegur. Maka kita tutup lagi buku-buku yang begitu. Kembali ke ilahi, oh ternyata ini pegangan mereka. Baz kasht, ya. Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi. Ya, maka kita nggak buru-buru walaupun murid sudah usul. Lihat dulu istiqomah dia, sholat jamaah, dia kalau dia mau alim dia mengajar, kalau dia punya majelis istiqomah buat majelisnya, itu dilihat semua supaya ijazahnya nanti bermanfaat. Ya, tapi nggak usah lah ya, atau niatnya jadi murid aja ya. Dia jadi murid ya sudah. Atau kira jadi murid, jadi guru enak, ya? Nggak enak. Kalau nggak ada backing dari Rasulullah, backup dari baginda Rasul, nggak kuat kita. Orang robitoh tiap hari. Ya. Antum mau zikir nih jadi mursyid. Lalu ada murid mau zikir, ingat kita, itu ada efek pada diri kita. Ada efek. Efeknya itu tidak hanya pada batin, sampai berefek kepada fisik. Namun kalau orang dia terhubung kepada ruhannya baginda Rasulullah SAW, qalban wa ruhan wa sanadan wa ilman wa zikran wa nuran, baru dia kuat. Tapi kalau dia menganggap saya mursyid, itu udah salamnya, bakar dia sama zikirnya. Kata Sidi Syekh Alauddin, ya, alladhi huwa min ajillati ashab hadrat Maulana Sa'iduddin Kashghari. Kata Syekh Alauddin, murid Sa'iduddin, lama akhadtu dzikra min hazrat syekhi, ketika aku telah mengambil, nah kalau bahasa lama itu akhadtu dzikr, akhaza mengambil, zikir kaji zikir, maka terjemahan kampungnya ambil kaji. Kalau ini Melayu apa? Ambil apa? Ambil kaji. Ini sama. Di Sulawesi apa nih kaji? Ngambil zikir itu apa? Belajar zikir itu aja. Belum tahu ya. Oh, coba ambil bayat gitu ya. Ambil talqin gitu. Orang Jawa kan banyak pesantren, jadi bahasa Arabnya mungkin agak lebih banyak, talqin, bayat. Nah, ketika aku mengambil zikir dari Tuan Guru Syekh Sa'iduddin, di awal halku amarani bidzikri bazkast. Antum beruntung zikir langsung Allah. Beliau ini awal ngaji hanya disuruh baca ilahi anta maksudi. Udah gitu loh. Coba gitu loh. Ya? Ini mirip dengan Tustari, Allahu naziri, Allahu syahidi. Tustari bercerita, aku ketemu pamanku dari ibuku, Khali, ya, Ma'ruf Qarqi ya. Lalu beliau mengatakan, kalau kamu mau tidur, wahai bocil, bocah-bocah kecil, cobalah baca Allahu syahidi, Allahu naziri, Allah memandangku setiap saat. Dipakai, itu nanti cara di Naqsyabandi untuk menetralkan pikiran yang liar. Jadi yang kepikiran pulang, pikiran kerjaan, kangen seseorang, itu ya. Nah itu baca itu.
Nah, kalau ini meluruskan niat, ini cocoknya untuk yang pengen sakti, yang pengen jadi mursyid, yang pengen jadi wali. Mereka pengen jadi wali, Bu, ya. Cita-cita jadi mursyid itu bagus, khair. Cita-cita jadi wali bagus, kan? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali itu nggak ada khauf. Apa maksud tidak ada khauf dan tidak hazan? Khatirnya aman. Inilah jalan menuju jadi wali, supaya khatir lintasan pikiran dan kolbunya aman. Ilahi anta maksud. Nah, sekarang sudah enak, zikir satu paket, sholawatnya satu paket, terus zikir khafinya langsung. Masya Allah. Antum kalau nggak bersyukur kepada Allah, ya Allah, takun abdan kafura, ya. Harus abdan syakura. Setiap hari sholat sujud syukur, ya. Setiap hari sujud syukur. Selesai zikir sujud syukur. Bersyukur kita udah nggak ada lagi, dan nikmatnya luar biasa. Maka ma'rifat dan zikir, ilmunya di akhir zaman sangatlah mudah dicapai. Tapi sayang, himmahnya para murid sangatlah rendah. Semangatnya murid sangatlah jauh. Penghormatan murid kuranglah tinggi. Nah, semoga ini mulai bangkit lagi, ya. Mulai kita bangkitkan lagi. Kalau nggak kita, siapa lagi? Ya, harus mulai. Orang katakan kita ini aliran aneh, urusan dia. Ya, kalau urusan dalil nih tenang, samping kiri saya ahli dalil semua. Ya, satu dokter odomi, satu muhadis ahli fatwa, satu ahli hadis juga tuh. Kalau antum ahli hadas kan. Ya, itu ada Ustadz Fahru juga, Ustadz Irfan Azhari, ya. Insyaallah. Anaknya mana? Bukan, santri juga. Ini ada orang tarbiyah Islamiyah nih, ya, namanya aneh, Rasul Mursal. Nah, yang mau dapat hidayah udah Yahdi itu. Ya, ada Faiz, ya, hatam kitab hadis, cuma nggak nunjukin aja. Ya, ada tuan-tuan haji dari mana-mana nih, Masya Allah, semuanya. Jadi kita tinggal syukurnya dan ta'zimnya. Jadi ilmu ini ilmu mulia, ambil dengan semangat mulia, ya. Amin, selalu mulia. Maka setelah ini pergerakan kita tidak hanya zikir, bubar, enggak, ngaji, bubar, enggak. Pergerakan kita harus ada, mensyiarkan nama Allah kemana-mana, ya. Semangat, ya. Insyaallah. Lalu kata beliau, حصل لي من هذا الكلام استحياء لعدم صدقي فيه وعلمي يقينا أني كاذب فيه يا رب. Kata Imam Alauddin, setelah aku mengamalkan ilahi anta maksudi, ya Allah, tujuanku hanya engkau, tapi terbersit ingin sakti, terbersit ingin jadi mursyid, terbersit ingin mimpin zikir, terbersit ingin melihat alam-alam kasyaf, alam-alam gaib. Apa kata dia? Nyatalah anni kazib, saya belum sungguh-sungguh, saya ini bohong. Bukan hanya kepada Allah, bahkan ke dalam diri pun aku berbohong. Anni kazibun. Nah, gimana kira-kira? Kayaknya kita kazib semua, ya. Ini gak usah tuduh orang ente kazab. Jangan-jangan diri kita lebih kazab. Katanya ingin memurnikan tauhid di kolbu, ternyata ya, kita sendiri nggak murni, ya. Wa kuntu yawman fi hadzal khayal faji'tu inda syaikhi. Dalam keadaan seperti ini, rasa malu, ya Allah, saya tidak sungguh-sungguh, ya Allah. Dalam keadaan itu dia datang kepada gurunya. Faqala ta'al nazhab inda Syekh Bahauddin Umar. Ya, kata syekhnya, kalau kayak gini yang bisa urus kamu Syekh Bahauddin Umar. Fazhabtu fi mulazamati falamma jalasna qala Syekh Bahauddin. Datanglah kami kepada Syekh Bahauddin Umar, qala, beliau menukil Syekh, banyak sekali namanya ini, Syekh Ruknuddin Alauddaulah Quddisa sirruhu. Apa kata beliau? Yanbaghi lisalik ayyakul ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Sebaiknya, sepantasnya orang kalau baca ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi, apa pemahamannya? Wa illam yajid fi nafsihi sidq fi talab fa innahu tazhar fihi haqiqatu sidq bil mudawamah. Yang belum
benar-benar tujuannya tulus kepada Allah, insya Allah dengan melazimkan baca ini, dia akan dibimbing kepada Allah. Tenang, ya. Ijazah 100 hari saya juga bisa tulis. Jadi mursyid ajas itu gampang. Tapi ketulusan hati bisa nggak? Nggak bisa. Maka harus ini yang poin kita di sini. Orang dibimbing seperti itu, nanti dia kalau punya murid juga akan membimbing seperti itu. Kalau gampang dapat sanad, dapat ijazah, nanti gampang juga ngasih ijazah. Namanya gampangan, sahlah. Kita diperintah Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, permudah, bukan gampangkan. Bedakan ya. Dipermudah ya, dan ini sudah dipermudah banyak. Ya, nggak bisa tawaruk kiri, ada tawaruk kanan. Nggak bisa tawaruk kanan, itu bersila. Nggak bisa bersila, kita kasih bersila yang canggih kan. Ini, wah ada sakti dah itu dah, sakti-saktian.